Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Jumpa kembali dengan saya di channel Amirullah Menulis. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan dan membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, isu tentang leadership itu merupakan sebuah isu yang sangat strategis karena pencapaian tujuan dari sebuah organisasi lebih banyak bergantung kepada bagaimana efektivitas daripada kepemimpinan itu sendiri. Nah, adapun yang menjadi fokus pada pembahasan kita kali ini adalah mengenai kepemimpinan yang efektif. Menjadi seorang pemimpin tentu tidaklah sulit, ya, manakala tersedia sumber daya yang dimiliki, baik itu material maupun moral. Namun yang berat atau yang dipandang menjadi sebuah hal yang lebih sulit adalah ketika bagaimana pemimpin itu bisa mewujudkan sebagai pemimpin yang efektif, ya. Jadi menjadi pemimpin yang efektif tentu harus memperhatikan segala aspek. Oke, saya mulai dulu dari makna kepemimpinan, ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi makna kepemimpinan itu, atau peran kehadiran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu sebenarnya dalam rangka apa, ya? Nah, kalau dilihat dari fungsinya, makna keberadaan dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak lain adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi, ya, kemudian mampu mengajak atau mengarahkan, mampu membujuk, dan juga menciptakan sesuatu. Ya, tentu dalam hal ini adalah pemimpin dihadapkan pada sumber daya, terutama adalah sumber daya manusia. Jadi bagaimana mempengaruhi orang lain agar orang itu mau mengikuti arahan, ya, organisasi yang mana arahan organisasi itu direpresentasikan oleh seorang pemimpin. Mengajak dan mengarahkan, dalam hal ini ikut memotivasi, ya, karyawan-karyawan atau bawahan yang ada dalam organisasi itu. Membujuk jika merasa berat, mungkin ada teknik-teknik tertentu agar mereka mau mengikuti arahan dari seorang pemimpin. Dan yang berikut adalah menciptakan sesuatu, kreasi. Jadi seorang pemimpin harus mampu memunculkan kreasi yang dapat membangun organisasi itu sehingga organisasi menjadi lebih kuat. Oke, nah yang menjadi pertanyaannya adalah kapan seorang pemimpin itu dikatakan efektif? Ya, kita tahu bahwa di banyak organisasi fungsi kepemimpinan itu lebih banyak pada pemenuhan aspek administratif, atau dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan rutinitas saja, ya. Namun di balik itu sebenarnya pemimpin dituntut untuk lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, dapat dikatakan di sini bahwa seorang pemimpin itu efektif itu adalah ketika seorang itu memimpin atau memerintah, maka karyawan itu dapat merespon dan menunjukkan hasil kerja. Jadi tidak jarang seorang pemimpin yang memberikan perintah, arahan, namun diabaikan oleh karyawannya dengan berbagai macam alasan. Nah, oleh karena itu, salah satu ciri atau indikator dari seorang pemimpin yang efektif itu adalah manakala apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin dapat direspon baik oleh karyawan dan juga menunjukkan hasil kerja, ya. Oke. Nah,
Berikutnya dapat juga dikatakan bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah ketika bawahan itu bisa menghormati, patuh, taat kepada pemimpin, dan dengan senang hati bersedia bekerja sama dengannya. Ya, nah, ini sebuah pernyataan yang menunjukkan efektivitas dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu dihormati, dihargai, tentu berwibawa, kemudian patuh dan taat. Ya, jadi patuh dan taat ini siapa? Tentu adalah karyawan yang ada di situ. Kemudian karyawan merasa senang atau bersedia bekerja sama dengannya. Itu menjadi sebuah ciri dari seorang pemimpin yang efektif. Oke, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini cara-cara yang tidak efektif, yaitu menggunakan kekerasan, gitu ya, paksaan untuk mempengaruhi, untuk membujuk karyawannya guna melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang diarahkan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak lalu menggunakan cara-cara yang keras, ya. Ada metode, ada gaya tertentu yang mungkin tepat pada situasi tertentu. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu perlu melakukan penyesuaian, menempatkan pada posisinya dalam keadaan tertentu menggunakan gaya-gaya kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin tidak identik dengan kekuasaan, paksaan, begitu ya, sehingga akan dapat merugikan organisasi itu sendiri. Ya, seperti ini, ya tidak harus seperti ini ya. Gambaran tidak mau tahu, gitu ya, seolah-olah bawahan itu tidak boleh ya memberikan aspirasi gagasannya kepada pemimpin. Ini harus dihindari ya, cara-cara seperti ini. Oke. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting ya yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pemimpin yang efektif. Apa saja variabel yang mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin itu? Ya, efektivitas seorang pemimpin pertama dipengaruhi oleh budaya organisasi. Ya, budaya itu sendiri adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibangun, yang disepakati dalam sebuah organisasi, yang dipahami bersama dan harus dilaksanakan secara bersama. Nah, seorang pemimpin akan efektif jika didukung oleh budaya organisasi yang efektif pula. Ya, oleh karena itu, salah satu tugas penting dari seorang pemimpin itu adalah menciptakan budaya organisasi yang efektif. Nah, nanti akan berdampak pada sistem penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, faktor atau variabel yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu adalah sifat dari tugas tersebut. Apakah tugas itu memang memiliki tantangan, ya, atau tugas itu sifat dari tugas itu biasa saja? Nah, ini sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Jika tugas itu dirasa berat, maka ini akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Maka seorang pemimpin harus bekerja keras untuk dapat dan mampu menjamin bahwa tugas-tugas itu dapat diselesaikan atau diselenggarakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Variabel ketiga itu adalah aktivitas kerja. Bagaimana aktivitas kerja di dalam organisasi? Mungkin ini ada kaitannya dengan poin pertama, budaya, dan poin kedua, sifat dari tugas. Jadi aktivitas-aktivitas kerja yang diselenggarakan di dalam sebuah organisasi harus saling menunjang. Sehingga itu nanti akan mempermudah seorang pemimpin dalam mengarahkan seluruh aktivitas kerja di organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah variabel nilai serta pengalaman kepemimpinan. Nah,
Tidak bisa dinafikan bahwa pengalaman menjadi sebuah modal bagi seorang pemimpin untuk dapat memimpin secara efektif. Pengalaman bukan dalam hitungan angka berapa lama, tetapi berapa efektif dia belajar dari pengalaman-pengalamannya di dalam memimpin. Oke. Nah, sehingga dapat dikatakan di sini bahwa pemimpin yang efektif akan sadar bahwa gaya tertentu akan memberikan hasil yang lebih baik bagi mereka daripada gaya yang lain. Artinya bahwa dalam situasi-situasi tertentu gaya itu dapat diterapkan, ya. Gaya itu dapat diterapkan. Tapi pada situasi lain mungkin gaya kepemimpinan itu belum efektif untuk dilaksanakan, ya. Jadi dalam hal ini tentu bahwa seorang pemimpin haruslah sadar bahwa ada gaya tertentu yang akan memberikan hasil lebih baik, ya. Oke. Kemudian dapat juga dikatakan bahwa seberapa efektif seorang pemimpin itu tergantung pada peran yang dijalankannya. Ya, apa saja peran seorang pemimpin? Ya, salah satunya adalah peran sebagai leader itu sendiri, yaitu peran memimpin. Peran tadi mengarahkan, membujuk, mempengaruhi, berkreasi di situ. Nah, seberapa efektif dia melaksanakan peran-peran tersebut? Ya, peran sebagai mediator, peran sebagai juru bicara, gitu ya. Itu semua adalah bagian daripada peran seorang pemimpin yang harus dilaksanakan secara efektif, ya. Jadi bagaimana pemimpin itu memainkan perannya itu akan menentukan efektivitas seorang pemimpin. Nah, ini beberapa peran sebagai pemimpin yang efektif. Peran pertama itu adalah sebagai pengamat, monitoring, memantau semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Memantau perkembangan dari dunia luar, ya. Itu sebagai pengamat. Kemudian peran sebagai pembagi informasi. Jadi disseminator itu menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki cukup banyak informasi, data-data yang dapat dibagikan kepada para bawahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang terakhir sebagai wirausaha atau entrepreneur. Dalam hal ini adalah jiwa entrepreneurnya harus ditampilkan, harus ditonjolkan sehingga dapat menjamin efektivitas pelaksanaan daripada pekerjaan itu, ya. Jadi peran sebagai wirausaha sangat dekat dengan persoalan keberanian dia dalam mengambil keputusan, keberanian seorang pemimpin dalam mengambil risiko, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ciri yang menjadi atau ciri utama dari seorang pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin itu selalu berorientasi pada tindakan, pekerjaan. Jadi action oriented, di mana seorang pemimpin itu tidak lagi hanya sekedar akan gitu ya, tetapi dia selalu mengambil tindakan-tindakan nyata, ya, di dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Nah, ini adalah beberapa panduan ya dalam mencapai tingkat efektivitas seorang pemimpin, ya. Jadi beberapa panduan ini dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk mencapai tingkat efektivitas dari seorang pemimpin. Ya. Panduan pertama, seorang pemimpin perlu mendengarkan sampai dia memahami jika dia berkomunikasi dengan para anggotanya atau bawahannya. Kemudian juga bersedia membahas ya apa yang menjadi
isu-isu terkini dalam sebuah organisasi. Bersifat terbuka terhadap gagasan orang lain, ya, mau menerima aspirasi-aspirasi dari para bawahan. Kemudian juga menyediakan waktu untuk mendengarkan. Jadi pemimpin itu tidak merasa diri bahwa dia tidak butuh aspirasi gitu, ya. Kemudian yang berikut mau mendukung dan membantu. Jadi tidak hanya sekadar memerintah, tapi juga harus perlu mendampingi, menyokong, mau berpihak kepada bawahan dan mau mengingat masalah bawahan. Jadi jika terjadi hal-hal yang dihadapi oleh bawahan, maka pemimpin harus mau mengingat, ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahan. Kemudian menggunakan pendekatan kelompok di dalam mencapai keputusan yang lebih baik, ya, memudahkan kerjasama. Itu menjadi panduan untuk bisa mencapai tingkat efektivitas seorang pemimpin. Lalu menghindari supervisi yang terlalu dekat, ya. Jadi kecenderungan ini lebih pada pemimpin yang memiliki orientasi gaya yang otoriter gitu, ya. Kemudian tidak terlalu ngepos itu ngeporos gitu, ya, itu maknanya. Jadi royal begitu, ya, dalam penggunaan sumber daya, tidak mendikte atau mengikuti petunjuk buku secara kaku. Kemudian panduan lain adalah mendelegasikan wewenang, mempercayai kelompok, tidak menolak dinilai oleh kelompok, memperbolehkan kelompok mengambil keputusan dan mempercayai aktivitas orang lain. Itu kunci bagaimana untuk mencapai tingkat efektivitas pemimpin. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur itu menjadi bagian yang penting juga, ya. Tidak merahasiakan pendapatnya, perkataannya dapat dipercaya, ya. Nah, panduan terakhir untuk mencapai efektivitas pemimpin adalah mengusahakan yang terbaik buat bawahannya dan mau solider terhadap bawahannya. Ini merupakan salah satu tuntunan atau panduan mencapai tingkat efektivitas kepemimpinan. Nah, terakhir ingin saya sampaikan juga terkait dengan langkah-langkah menuju kepemimpinan yang efektif, ya. Tahapannya itu mulai dari reinvent, resurrect, kemudian replicate, remember, realist, dan recognize, ya. Nah, mengenai langkah-langkah ini selanjutnya akan saya bahas secara khusus mengenai 6 langkah di dalam menuju kepemimpinan yang efektif. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik kepemimpinan yang efektif, ya. Lebih lanjut pembahasan tentang hal ini akan dapat Anda simak di video-video saya berikutnya. Terima kasih, semoga tercerahkan semua.